lagi bersama aku Salsabila Yasmin. Jadi di video kali ini aku akan membuat video tentang cara aku mencatat. Sebenarnya video ini tuh relate banget sama video aku waktu dulu tentang how I study. Jadi kalau misalkan teman-teman belum nonton bisa ditonton di sini. Sebelum mulai videonya, di sini kira-kira ada nggak nih teman-teman yang belum masuk PTN atau jadi pejuang PTN di 2021? Kalau misalkan teman-teman adalah pejuang PTN, gimana nih? Aku mau nanya persiapan teman-teman di awal semester ini. Pengen dia jadi dari 702.420 peserta di SBMPTN 2020 yang keterima cuma 167.653, sekitar seperempatnya keterima. Mumpung masih awal-awal semester kayak gini nih, menurut aku teman-teman udah siapin persiapan buat SBMPTN deh. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau persiapan nih, aku punya info TO. Ini TO-nya ada yang gratis sama ada yang berbayar dari Ready Learn. Nanti aku tulis Instagramnya di sini. Di si Ready Learn ini dia bikin TO premium sama TO yang gratis. TO yang gratis itu kamu dapat satu paket soal TPS sama dapat pembahasan sama ranking nasional. Tapi kalau misalkan kamu ikut TO premium yang berbayar, itu kamu bisa dapat 5 paket TPS dan TPA dan satu paket TO gratis gitu loh. Jadi kamu udah dapat 6 paket. Kamu juga bisa dapat rekomendasi jurusan. Jadi kamu nih yang misalnya udah yakin banget mau masuk FKG atau FK atau jurusan-jurusan yang lain, kamu kan tetap harus punya worst case. Jadi kayak pilihan terakhir kamu kan, itu bisa nih direkomendasiin sama si Ready Learn ini. Harganya itu 75.000, satu paket soalnya cuma 12.500. Tapi aku punya berita baiknya. Kalau misalkan teman-teman nanti daftar TO premiumnya pakai kode aku, teman-teman bisa diskon jadi 60.000 aja. Berarti satu soalnya cuma 10.000. Buat daftarnya itu teman-teman tinggal ke linknya Ready Learn yang ada di bio-nya, atau kalau masih bingung-bingung bisa lihat di highlightnya yang cara daftar TO. Kode aku itu adalah Salmin RL20. Pesan aku di sini adalah jangan sampai nyesel di akhirnya, mendingan manfaatin waktu teman-teman yang sekarang ini untuk berjuang. Bisa follow Instagram aku, di highlight aku udah taruh info TO UTBK. Jadi teman-teman pejuang 2021 nih bisa terupdate terus sama info-info TO. Semoga membantu ya. Nah, di sini aku mau ngasih disclaimer dulu nih. Aku itu bukan orang yang sejago itu buat catatan yang bagus-bagus banget, lettering dan lain-lain. Aku nggak jago kayak gituan. Tapi di sini yang mau aku tekenin adalah gimana caranya aku nyatet. Jadi bukan segi estetiknya, tapi lebih ke caranya gimana aku nyatet pelajaran. Yang pertama, aku pasti siapin alat-alat untuk aku mencatat. Yang pastinya alat tulis. Nah, di sini aku bisa pakai sticky notes. Nah, aku sukanya sticky notesnya yang besar. Terus habis itu aku butuh spidol. Nah, di sini aku pakai mild liner. Jadi mild liner ini aku suka buat highlight karena dia itu warnanya pastel dan gak bikin tembus di belakang bukunya. Selanjutnya adalah pulpen. Nah, pulpennya ini aku lebih suka kayak pulpen gel, karena nggak tahu, aku merasa tulisan aku lebih bagus kalau pakai pulpen gel. Sekarang lanjut aja, kita langsung mulai ke tips atau cara atau tahapan aku mencatat. Aku itu cari dulu sumber atau referensi untuk materi yang mau aku catat. Sumbernya ini aku bisa cari di buku, textbook, atau jurnal-jurnal. Pokoknya ya referensinya ini terpercaya ya, jangan yang referensinya nggak terpercaya, karena nanti bisa jadi apa yang kita catat salah dan malah jadinya bikin ujian kita salah juga. Yang kedua, biasanya aku tulis dulu poin-poin yang akan aku catat. Nah, itu biasanya aku pakai sticky notes itu tadi buat nulis poin-poin. Kenapa harus aku taruh poin-poin itu? Karena kalau misalkan aku nggak taruh poin-poin itu, nantinya aku nyatetnya kayak nggak ada guide-nya gitu, kayak amburadul, kayak kemana-mana, nanti nggak sesuai sama apa yang mau aku pelajarin gitu. Jadi aku harus di awal tulis dulu kira-kira poin apa sih yang mau aku pelajarin gitu. Nah, yang ketiga, aku biasanya baca dulu sekilas. Habis aku baca, aku ngerti, aku langsung catat. Nah, inilah yang menurut aku membuat aku jadi lebih paham sama sesuatu, karena aku itu baca dan mengertinya di saat aku menulis, mindahin dari textbook atau jurnal itu ke catatan aku. Terus habis itu aku tulis di notebook. Nah, sekarang karena aku koas, aku merasa aku lebih memerlukan notebook.
Jadi yang buku yang bisa aku bawa-bawa terus, karena koas kan bisa aja nanti ditanyain dosen materi-materi yang lama atau materi-materi apa. Jadi ada baiknya aku ngumpulin di satu buku, jadi bukan berupa binder lagi. Untuk koas ini aku punya notebook yang emang aku khususin buat koas. Jadi isinya adalah semua materi-materi yang sifatnya lebih klinis dan aplikatif di koas gitu. Jadi nggak semua materi preklinik aku catat di notebook itu, karena dia 100 lembar. Jadi menurut aku cukup lah untuk catatan-catatan yang emang udah ringkas gitu loh. Dan dia itu kecil, ukurannya B5, jadi bener-bener bisa gampang dibawa kemana-mana, nggak berat. Ini notebooknya aku beli di Oklusal. Aku nggak tahu di sini teman-teman udah tahu apa belum, tapi aku itu punya Dental Merch online store. Jadi merchandise berbau FKG itu di @oklusal. Kalian bisa cek aja Instagramnya. Di situ aku suka PO-PO buku, PO-PO hoodie, PO-PO stiker nama, PO-PO tumbler. Kalau ini aku pilih yang desainnya itu kayak ada dokter gigi gitu di sini. Sebenarnya buat desain yang paling best seller di Oklusal itu adalah yang anatomy edition. Sekarang lagi sold out, tapi kalau misalkan teman-teman mau PO bisa langsung PO di Shopee-nya. Kalau misalkan teman-teman tertarik bisa tanya-tanya di Instagram Oklusal ya. Untuk di notebooknya itu sendiri, cara aku nulis adalah, jadi aku tulis dulu judulnya tadi sesuai dengan judul dan subjudul yang udah aku tulis di sticky notes. Itu pakai, ya biasanya pakai warna hitam biasa atau pakai pulpen yang lebih tebal. Terus aku tulis isinya. Nah, isiannya ini aku berupa poin-poin atau tahapan-tahapan atau skema-skema atau table. Jadi yang bisa aku mengerti gitu loh. Bisa kamu tandain kalau yang judul kamu highlight, terus subjudul juga bisa kamu bedain warnanya. Perlu di highlight di sini. Jadi rangkumnya itu dengan cara kamu, jadi seenaknya kamu. Ada juga yang aku tuh sukanya keyword-keywordnya aja. Jadi kalau aku baca, aku udah langsung inget dari keyword atau poinnya itu juga boleh. Jadi itu nyesuaiin sama kamu sendiri, kamu anaknya gimana nyetek. Jangan lupa juga buat highlight warna-warni. Kalau misalkan ada gambar, aku biasanya suka gambar meskipun gambar yang gak bagus, tapi gambarnya yang bisa aku mengerti, jadi aku lebih enak nantinya bacanya. Kalau misalkan kamu mau ngeprint gitu, bisa kamu ngeprint, kamu tempel, itu juga lebih bagus. Karena misalnya beberapa orang juga nggak pede kan sama gambarnya. Dan misalnya ada beberapa gambar yang sulit banget nih buat digambar, jadi enakan di print terus ditempel di buku catatan. Itu aku juga sering kayak gitu. Terakhir yang paling penting juga adalah jangan cuma nyalin, tapi usahain apa yang kamu catat itu kamu udah ngerti, kamu udah paham betul, baru kamu catat, biar catatan kamu itu nggak sia-sia. Gak cuman asal nulis capek-capekin tangan doang, tapi kamu nggak ada esensinya. Supaya kamu bisa mengingat lebih lama, jangan lupa untuk ngulang-ngulang lagi tuh materi yang udah kamu tulis. Oke, jadi segitu aja sih menurut aku how I take my notes. Teman-teman bisa komen di bawah lagi kira-kira video apa yang akan aku buat. Maafin kalau misalkan di video ini masih banyak yang kurang, tapi ya itu adalah cara aku mencatat. Jadi bener-bener pure, nggak dilebay-lebayin sih cara aku nyatet gitu doang. Kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, membantu teman-teman bisa like, komen, dan share ke teman-teman kalian juga. Terus jangan lupa banget untuk di subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @salsaismm. Makasih semuanya yang udah nonton, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah.